Shalom. Kalau bisa dengar Shalom. suara? Shalom. Shalom, Pak. Shalom, bisa Pak Pendeta. Baik, kita akan Shalom. membaca Alkitab kita. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius pasal 6. Matius pasal 6. Saya baca untuk kita ya. Bapak Ibu bisa menyimak. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 24. Matius pasal 6 ayat 19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, pelayan-pelayan Sinem, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita untuk fokus kepada satu Tuhan. Ya, satu Tuhan atau satu pimpinan, satu komando, ya, satu atasan, ya, satu yang memerintah, satu yang menguasai. Nah, dalam pembacaan ini diperhadapkan antara Allah dan Mammon. Mammon ini berbicara harta, ya, kekayaan, uang, ya. Kemudian kita melihat di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, harta ini sering menggoda ya. Kita butuh uang, kita perlu dana ya. Tetapi jangan lupa kita juga membutuhkan Tuhan. Nah, ketika dua pilihan ini ditawarkan kepada kita, mana yang harus kita ambil? Ada banyak orang yang memilih keputusan atau mengambil pilihan yang salah dalam pemilihan ini. Ya, ini keadaan dunia, ada banyak orang yang lebih mentuankan Mammon, ya. Jadi hidupnya hanya untuk Mammon. Dia ditunduk kepada Mammon, ya, dengan istilah wanipiro, ya. Jadi selalu diperhitungkan adalah bayaran, uang, harta. Nah, ada orang yang memang menilai harga dirinya, ya, menilai keberadaannya dari hartanya, ya. Terserah apakah orang ini rohani atau tidak, tetapi lebih kepada harta. Jadi tidak peduli apakah rohaninya hancur, tidak peduli, yang penting punya harta. Maka terjebaklah kepada cara-cara mencari harta yang tidak sesuai dengan firman Allah. Korupsi, ya, penipuan, banyak hal. Karena mengabdi kepada Mammon tadi. Ya. Nah, yang satu sisi adalah kepada Allah. Dua-dua ini tidak bisa satu jalan. Maka dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Nah, tuan yang mana yang dimaksud? Satu adalah Tuhan Allah kita, satu adalah Mammon.
mana yang sebenarnya Tuhan kita. Nah, orang-orang yang mentuankan mamon, dia berusaha mengumpulkan harta. Di ayat 19 berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah, jadi orang-orang yang dikuasai oleh mamon, dia akan mengumpulkan harta di bumi. Jadi bersifat duniawi. Ya, bersifat duniawi. Dia akan merasa senang, bahagia kalau uangnya banyak. Kalau uangnya sudah mulai berkurang, dia sudah mulai gelisah. Nah, bagaimana pelayan-pelayan Sinam? Kalau uang sudah mulai menipis, adakah kegelisahan terjadi? Atau tetap bersyukur, haleluya, uang sudah menipis. Ya, atau misalnya kita diberi pilihan, ada satu ini pelayanan, tapi satu sisi pekerjaan untuk dapat uang. Nah, dalam pilihan itu ada kebebasan. Artinya begini, kalaupun kita tidak ambil pekerjaan itu tidak ada masalah. Ya, kalaupun kita tidak ambil pekerjaan itu sebenarnya nggak ada masalah. Hanya kita kehilangan uang atau gaji satu hari, kira-kira begitu. Dan ketika ada pilihan itu, ya, mana yang kita ambil? Apakah kita tetap berkata, ya ibadah dulu lah, nanti aja, toh kalau Tuhan berkati kan pasti akan diberkati juga. Atau kita berkata, uang dulu lah, kan pelayanan juga nanti bisa, toh bisa ada yang menggantikan, nah nggak ikut juga nggak masalah. Nah, jadi sikap kita ya menunjukkan siapa Tuhan kita. Ya. Nah, ini tidak berarti begini ya. Oh, ini kita akan ada pelayanan, tapi ini Bapak Ibu sedang jam kerja di perusahaan. Karena mengutamakan Tuhan, maka Bapak Ibu absen. Kemudian datang kepada Tuhan. Nah, itu keliru Bapak Ibu. Bukan seperti itu. Jadi kalau ada ikatan pekerjaan, ya pekerjaan dulu. Nah, jadi pertanyaan Pak Gembala tadi, jika pekerjaan yang harus kita kerjakan itu tidak mengikat, boleh kita lakukan, boleh juga tidak. Nah, kalau kita lakukan, ya dapat berkat untuk pekerjaan itu. Tetapi kalau kita tidak lakukan, ya tidak dapat itu ya. Katakan gaji satu hari begitu ya. Nah, berbeda dengan memang kita karyawan, ya kita di perusahaan, nah kemudian hari itu harus kerja. Terus ada pelayanan. Ya, kalau Bapak Ibu memutuskan untuk bekerja, ya bukan berarti Bapak Ibu mentuankan mamon, tidak. Nah, supaya jangan salah tafsir. Nah, tetapi kalau semua pikiran hanya untuk uang, bekerja saking uang terus, misalnya hari Minggu adalah hari libur, tapi digunakan untuk cari uang. Nantilah, kapan-kapanlah ke gereja kalau kita sudah punya uang banyak. Nah, itu dia mentuankan mamon. Ya, mentuankan mamon. Jadi yang pikirannya adalah harta-harta. Padahal ingat, diperingatkan di sini bahwa harta itu, itu bisa hilang Bapak Ibu. Bisa rusak, bisa dicuri orang. Jadi untuk apa setelah dikumpul banyak-banyak, kemudian tiba-tiba misalnya banjir dan uang yang ditaruh di bawah bantal itu, yang segepok itu, yang satu kresek itu hanyut, selesai sudah. Ya, jadi jangan taruh uang di bawah bantal ya. Nanti pikirannya waktu tidur uang terus uang. Ya, jadi jangan ditaruh di bawah bantal. Nah, orang-orang yang mentuankan mamon, pikirannya, hidupnya, semuanya fokus utama adalah uang, harta. Ya, bertemu dengan orang yang dibicarakan harta, yang dibicarakan keuntungan, dibicarakan investasi, ya, dibicarakan adalah bagaimana supaya dapat berkat, bagaimana mengembangkan usaha, bagaimana supaya berkat itu double-double gitu ya. Selalu itu aja pikiran, tidak pernah memikirkan pelayanan. Nah, memang ketika orang itu mentuankan mamon, maka dia akan tinggalkan Tuhan. Nah, itu.
Itu yang maksud. Jadi nggak bisa, oh dua, kapan-kapan lah sama Tuhan, nggak bisa. Nah, di ayat 20 dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, yang kedua, di ayat 20 ini mau membicara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ada di surga. Jadi ketika kita mengumpulkan berkat-berkat itu bukan untuk kita puaskan secara dunia. Jadi kita ingat, ketika kita diberkati, maka berkat yang Allah berikan kepada kita dapat kita gunakan untuk memberkati orang lain. Maka dikatakan, kumpulkan harta di surga. Jadi karena Tuhan kita ada di surga, nah maka orientasi hidup kita, pikiran kita, semua berorientasi kepada surga, nilai kekekalan, nilai keabadian. Ya, jadi ayat ini tidak berkata bahwa kita nggak perlu uang, tidak perlu harta, tidak. Jemaat Sinam haruslah menjadi jemaat yang diberkati juga secara jasmani. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Iya, harus amin ya. Jadi jemaat Sinam ini haruslah jemaat yang kaya raya. Ya. Untuk apa kekayaan itu? Supaya dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, ini jadi setiap kali Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan sebagai tanda bahwa Tuhan kita adalah Tuhan, bukan mamon. Maka kita ya menginvestasikan dana-dana kita kepada hal-hal yang bernilai surgawi. Maka dikatakan kumpulkan bagimu harta di surga. Ya, jadi dari cara kita mengelola berkat itu, mengelola keuangan kita, kita dapat lihat siapa sebenarnya Tuhan kita. Ya, ketika kita tidak punya uang, kita sudah gelisah, kita sudah khawatir, kita sudah cemas, berarti Tuhan kita adalah mamon. Kalau kita sudah dapat berkat, kita mulai hidupnya gaya hidup berbeda. Tadinya jalan menunduk, sekarang ya mendongak, ya lihat ke atas terus. Saking lihat ke atas, ya pas lagi jalan ada batu nggak dilihat jadi jatuh, ya. Nah, nggak boleh seperti itu. Kalau itu yang terjadi berarti Tuhan kita adalah mamon. Ketika keberhasilan secara dunia kita miliki, kita lupa sama Tuhan. Kita dikuasai oleh mamon, oleh dunia itu. Nah, berarti kita punya Tuhan adalah mamon. Ya, waspada. Jangan sampai itu yang terjadi. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan. Apakah sebagai pelayan-pelayan Tuhan, jemaat yang setia kepada Tuhan, yang terlibat pelayanan, tidak boleh kaya? Boleh. Dan berjuang untuk kekayaan secara jasmani itu boleh, tetapi diimbangi juga dengan kekayaan rohani. Nah, berkat-berkat yang Bapak Ibu dapatkan secara jasmani dapat digunakan menjadi berkat untuk orang lain yang nanti itu bernilai abadi, bernilai kerajaan surga. Jadi di situ kita mengumpulkan harta kita. Nah, artinya begini, kalau ada orang yang pelit dalam pekerjaan Tuhan, ini tuannya ini adalah mamon. Kok pelit amat sih gitu. Ya, padahal sudah diberkati. Kalau cerita misalnya, kalau pelayan-pelayan Sinam kan nggak ada. Ya, ini di mana-mana saja ya, tidak di Sinam ya. Jadi kalau cerita dia berkat, dapat gaji besar, dia naik jabatan, ada tip yang didapatkan. Oh, kalau cerita luar biasa. Tapi persembahan untuk ke gereja nggak ada sama sekali. Ya, jangankan persembahan, persepuluhan pun tidak. Padahal persepuluhan utamanya. Ya, tidak berarti kita berorientasi keuangan. Nah, waspada di situ. Padahal dikatakan ya bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan itu yang dari Tuhan, untuk Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan berarti kita nggak boleh menikmati, bukan. Bagian kita nikmati, bagian Tuhan kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan kumpulkan bagimu harta di sorga. Jadi kita ya
harus memulai terus tabungan-tabungan kita di surga. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ada amin? Amin ya? Ya. Jadi harus mulai. Percayalah. Ya. Di ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena kita selalu mengirimkan saldo kita ke kerajaan surga, maka pikiran kita ada di surga. Artinya, kita selalu memikirkan hal-hal yang rohani, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kita selalu memikirkan pelayanan. Pada saat mau doa, mau istirahat misalnya pada malam hari, sebelum berdoa, mendoakan, Tuhan berkati kami malam hari ini. Kita sisipkan ada doa kita. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang sedang mengalami banjir, Tuhan tolong. Nah, di situ kita sedang mengumpulkan juga harta di surga. Jadi kita sedang memikirkan bernilai-nilai abadi itu. Tuhan berkati jemaatmu Tuhan, ada jemaat Sinam yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan tolong, Tuhan jamah. Nah, kita sedang mengirimkan donasi-donasi kita yang bernilai surgawi itu. Nah, kemudian dalam pergumulan-pergumulan kita, ya, di mana kita sebentar masuk dalam perayaan Natal, ya, ibadah Natal, ya, kita sederhana saja, kita tidak pakai penggalian dana, tapi ketika kita diberkati Tuhan, kita persembahkan. Tuhan berkati dana sekolah minggu, untuk sekolah minggu sekian Tuhan, ada dalam pokok doa itu ya, untuk pemuda, untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, untuk ibadah umum tanggal 24, kemudian ibadah tanggal 25. Tuhan, kami percaya bahwa semuanya akan terpenuhi. Pakai kami sebagai alat di tangan-Mu Tuhan. Pakai kami sebagai saluran berkat. Nah, itu berarti kita memikirkan ya perkara-perkara yang bernilai abadi tadi. Sedang mengumpulkan harta di surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan secara khusus, ya, ayat ini sangat penting sekali. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Harus kita pilih. Ketika kita pilih bahwa kita mengabdi kepada Tuhan Allah, dan memang haruslah kepada Tuhan Allah, tidak berarti kita alergi dengan berkat-berkat jasmani. Bukan. Nah, karena nanti kita lihat di ayat-ayat berikut dijelaskan ya, bahwa kebutuhan-kebutuhan secara jasmani itu Tuhan akan penuhi. Nah, kalau baca nanti di ayat berikut dikatakan, nah, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu berbicara kebutuhan jasmani. Jadi semakin kita ya menabung atau mengirimkan berkat-berkat ke surga, ya, simpanlah hartamu di surga, dikatakan firman Tuhan. Jadi semakin kita berjuang memikirkan hal-hal yang bernilai abadi, hal-hal kerajaan surga, memikirkan tentang pekerjaan Tuhan, maka secara jasmani pun Tuhan akan memberkati kita. Jadi tidak sia-sia kita terlibat di dalam pelayanan. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Ya. Nah, dalam perjalanan hidup kita, mari kita terus bersemangat, buktikan kita hanya punya Tuhan yang satu, yaitu Allah kita. Tuhan, Allah Tritunggal, itulah Tuhan kita, bukan Mammon. Ya, dari mana kita bisa melihat diri kita? Bapak Ibu tahu Tuhannya sebenarnya Allah atau Mammon? Bapak Ibu tahu kok. Nah, dari bagaimana ke dalam hidup kita, pikiran kita, apakah uang melulu? Ya, atau dengan kata lain, ketika kita ada berkat, apakah hanya untuk diri kita saja? Ya, tetapi ketika kita mempersembahkan untuk Tuhan, ingat jangan salah tafsir. Bukan berarti tidak perlu kita memiliki apa-apa. Tidak, bukan seperti itu. Tuhan akan memberkati kita, maka dikatakan kumpulkanlah bagimu harta di surga. Karena apa? Tuhan kita adalah Allah, ada di surga. Jadi kita menyenangkan Tuhan kita. Maka untuk itu, pelayan-pelayan Sinam terus semangat melayani, giat, jangan mundur, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Percayalah, mari kita sama-sama punya iman.
ya, bahwa ketika kita melayani, ya, mengumpulkan harta di surga, ya, maka segala keperluan kebutuhan kita secara dunia pun, ya, secara jasmani, Tuhan akan lengkapi, Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan tambah-tambahkan, ya. Jadi jangan takut untuk melayani Tuhan, dan tetap kita utamakan hanya satu Tuhan kita, yaitu Allah sendiri. Ya, jangan ada dua, jangan mendua hati. Jadi ketika kita melayani Tuhan, hanya Tuhan yang kita layani. Ya, jangan terikat dengan mamon, dengan harta. Tidak. Maka kita melayani dengan tulus, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, dan itu adalah bernilai abadi. Itu berbicara juga tentang kita sedang menabung harta, ya, harta di surga. Dan dikatakan di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan, upah itu yang sudah Tuhan janjikan tidak akan hilang, tidak ada yang akan mencuri, tidak akan rusak. Jadi setiap kali kita melayani Tuhan, mempersembahkan yang terbaik, sesungguhnya kita sedang menabung. Dan tabungan kita tidak akan hilang, tidak akan rusak, tidak akan ada orang yang mencurinya. Tetapi semua akan kita nikmati. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita untuk terus semangat melayani Tuhan. Amin. Semangat melayani Tuhan. Mari kita berdoa.